Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novia Husaini, NIM 2102211, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer kelas B Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan algoritma yang telah saya buat mengenai searching menggunakan bahasa C. Langsung saja kita ke algoritmanya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan terlebih dahulu variabel tab in dengan indeks array-nya 100. Kenapa saya disimpan di atas? Karena ini akan menjadi variabel global, artinya ini akan bisa digunakan di mana saja. Lalu selanjutnya saya di sini ada prosedur untuk mengurutkan bilangan secara ascending. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa pengurutan itu ada secara ascending dan secara descending. Nah, di sini saya menyiapkan terlebih dahulu pengurutan secara ascending. Kenapa saya harus menyiapkan algoritma pengurutan? Karena di sini saya menggunakan searching dengan metode binary. Artinya, jika kita menggunakan metode binary, bilangan yang akan kita temukan atau deretan bilangan yang akan kita temukan itu harus berurut baik secara ascending maupun secara descending. Oleh karena itu, di sini saya menyiapkan prosedur untuk mengurutkan bilangan secara ascending. Ini prosedurnya. Sama seperti yang setelah saya jelaskan pada video sebelumnya mengenai sorting. Pertama-tama saya menyiapkan variabel i, j, n data sisip dengan tipe integer. Lalu di sini ada algoritma untuk memasukkan banyaknya array. Lalu di sini ada algoritma untuk memasukkan bilangan apa saja yang akan diurutkan. Lalu di sini ada algoritma untuk mengurutkan bilangan secara ascending. Selanjutnya, saya menyiapkan juga prosedur untuk pengurutan secara descending. Nah, ini merupakan variabel yang akan digunakan. Lalu di sini ada algoritma untuk memasukkan banyaknya array. Lalu di sini ada algoritma untuk memasukkan bilangan apa saja yang diurutkan secara descending. Lalu di sini ada algoritma untuk mengurutkan bilangan secara descending. Saya mengingatkan, algoritma secara descending maupun ascending sama saja, hanya perbedaannya berada pada while data sisip ini. Jika pada ascending, data sisipnya tuh lebih kecil dari tab in J, namun jika descending lebih besar dari tab in J. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu saya juga menyiapkan prosedur searching jika data berurut secara ascending. Nah, berikut prosedurnya. Di sini ada perintah atau ada algoritma untuk memasukkan batas kiri, batas kanan, dan juga bilangan yang akan kita cari. Lalu di sini ada variabel yang akan kita gunakan, di mana di sini saya ketemu sama dengan 0, jadi nilai awalnya tuh 0. Di sini ada algoritma untuk searching dengan cara binary. Nah, algoritma di sini menggunakan while, yaitu ketika ketemunya sama dengan 0 dan i-nya kurang dan sama dengan j, maka nilai k akan seperti ini. Lalu di sini ada kondisi if, jika tab in k-nya sama dengan bilangan yang dicari, maka ketemunya sama dengan 1. I sama dengan K. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan ada else if, yaitu tab K lebih besar bilangan yang dicari, J-nya itu sama dengan K-1. Namun jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka I yang akan I sama dengan K plus 1. Lalu di sini ada perintah if, yaitu jika kondisi ketemu sama dengan 1, maka program akan mengeluarkan output seperti ini, seperti yang dikasih tanda merah. Lalu jika tidak terpenuhi, maka program akan mengeluarkan output data yang Anda cari tidak ditemukan. Setelah itu, saya juga di sini ada prosedur searching jika data berurut secara descending. Sama saja seperti prosedur yang ascending, perbedaannya hanya berada pada if tab K kurang dari bilangan yang dicari. Jika descending kurang dari, tandanya kurang dari, jika ascending lebih besar dari. Nah, seperti ini. Nah, jika ascending
lebih besar dari. Nah, itu saja perbedaannya, untuk selebihnya sama saja algoritmanya. Lalu di sini ada di fungsi utama, saya menyiapkan variabel S bertipekan chart atau karakter. Lalu di sini saya menyiapkan variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu di sini saya ada algoritma untuk memasukkan pilihan A atau D. Jadi di sini user akan diminta untuk memilih metode pengurutannya, mau ascending atau descending. Nah, lalu di sini ada algoritma, yaitu jika S sama dengan A, maka di sini sorting ascending diisi dengan A. Di sini ada pemanggilan prosedur sorting ascending dan searching ascending. Namun jika misalkan S-nya sama dengan D, maka di sini akan dipanggil sorting descending dan searching descending. Nah, untuk sorting descending sendiri diisi dengan A dan searching ascending diisi dengan B. Begitupun dengan yang sorting descending diisi A, searching descending diisi B. Nah, langsung saja kita lihat outputnya seperti apa. Pertama-tama saya akan memilih, misalkan saya akan pilih A secara ascending. Lalu sini kita diminta untuk masukkan nilai N. Misalnya saya masukkan nilai N-nya itu 5. Nah, di sini masukkan nilai yang akan Anda urutkan sebanyak 5 kali. Berarti kita akan diminta untuk masukkan nilai sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini saya masukkan. Nah, maka di sini ada keluar hasilnya, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Di atas adalah sebagai berikut. Lalu di sini kita akan diminta lagi untuk memasukkan batas kiri dari bilangan yang Anda cari. Lalu kita masukkan 0 batas kirinya. Batas kanannya masukkan 5, lalu masukkan bilangan yang Anda cari. Misalnya saya akan mencari bilangan 5. Maka di sini keluar hasil data yang Anda cari ada 5, ditemukan berada pada array indeks ketiga. Betul ya, 5 berada pada array indeks ketiga. Lalu bagaimana misalkan kita coba lagi? Jika tadi saya mencoba secara ascending, misalnya saya di sini memilih secara descending. Nah, ini masukkan nilai N, saya masukkan 5 sama seperti tadi, lalu nilainya saya masukkan. Lalu di sini keluar hasil urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil dari bilangan yang kita masukkan tadi adalah sebagai berikut. Adalah ini. Lalu kita masukkan batas kiri dari bilangan yang cari, misalnya batas kirinya 0, batas kanannya misalkan 5. Lalu masukkan bilangan Anda, misalnya saya ingin mencari bilangan 9. Maka di sini keluar hasil data yang Anda cari adalah 9, ditemukan berada pada array indeks ke 0. Lalu bagaimana misalkan saya akan mencari bilangan yang tidak ada di urutan yang kita buat. Misalnya di sini saya memasukkan bilangannya ascending, misalkan 5. Lalu kita masukkan bilangannya. Misalnya saya ingin mencari ini batas kirinya dulu masukkan, batas kanannya masukkan. Kan di sini ada bilangan 0, 1, 2, 6, dan 9. Misalnya saya ingin mencari bilangan 10. Maka kan keluar hasil data yang Anda cari tidak ditemukan. Begitupun jika kita masukkan pilihannya tuh descending. Jika kita misalkan ya, kalau ini kita masukkan cara dengan descending. Misalkan descending D, berarti kita masukkan pilihan D, lalu 5. Kita masukkan nilainya sebanyak 5 kali. Lalu batas kirinya 0, misalnya batas kanannya 5. Lalu masukkan bilangan yang Anda cari. Misalnya saya memasukkan bilangan yang cari 2, berarti tidak ada di urutan bilangan. Nah, maka di sini akan keluar juga hasil data yang Anda cari tidak ditemukan. Nah, seperti itu algoritma yang telah saya buat mengenai searching. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.